ampuhnya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Telah berkata Sayyid Bakri dalam Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya halaman 98. Dan tidak ada yang membantah kitab Ihya Ulumuddin itu melainkan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Bahkan berkata sebagian arifin, demi Allah, jika sekiranya Allah bangkitkan orang mati, niscaya tidaklah mereka berpesan terhadap mereka yang hidup, melainkan dengan apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan di dalamnya ada manfaat pelajar pemula, tinggi dan tawasud atau sedang atau tengah-tengah. Karena di dalamnya disebutkan perkara yang patut untuk tiga golongan tersebut. Tetaplah kalian dengan melazimkan kitab Ihya Ulumuddin, karena dia itu tempat pandangan Allah dan keridhoannya. Maka barang siapa yang mencintainya dan menelaahnya serta mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, maka sesungguhnya ia telah berhak memperoleh kecintaan Allah dan kecintaan Rasul-Nya, kecintaan malaikat-malaikatnya, kecintaan para nabinya, kecintaan para walinya, dan berarti ia telah menjadikan antara syariat, thariqah, dan hakikah di dunia dan akhirat. Dan jadilah ia orang yang alim di alam malakut. Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi rahmatullahi alaih berkata, seorang wali kutub Yaman yang faqih adalah Syekh Ismail bin Muhammad Al-Hadrami. Kemudian ditanyakan kepada faqih dari Yaman tentang beberapa karya Imam Ghazali. Maka dijawab oleh beliau, Syekh Ismail bin Muhammad Al-Hadrami, Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah SAW adalah Sayyidil Anbiya, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah Sayyidil A'immah, dan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah Sayyidil Musannifin. Dan Imam Al-Yafi juga mengatakan bahwasanya Imam besar Abul Hasan Ali bin Hirzihim, seorang fakih yang terkenal di Maghribi atau Maroko, dia dulu sangat mengingkari kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau adalah orang yang ditaati dan didengar ucapannya. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengumpulkan semua yang didapat daripada naskah kitab Ihya dan ingin membakarnya di Masjid Jami' pada hari Jumat. Faro'a lailata tilkal jumu'ati ka'annahu dakhalal jami'a fa'idan huwa bin nabi fihi wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wal imamul Ghazali qaimun baina yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma aqbala Ibnu Khirzihim qala al-Ghazali hadza khasmi ya Rasulullah fa in kana al-amru kama za'ama tubtu ila Allah wa in kana syai'an hasolali min barakatika wa tiba'i sunnatika fakhudh li haqqi min khasmi. Kemudian pada malam Jumatnya beliau bermimpi seakan-akan masuk ke dalam Masjid Jami'. Ternyata di dalam masjid itu ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
serta Imam Ghazali berdiri di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Ibnu Hirzihim menghadap Imam Al-Ghazali berkata, "Ini musuhku ya Rasulullah, jika perkara yang terjadi sebagaimana yang dia sangka, maka aku bertaubat kepada Allah. Dan jika sesuatu yang aku dapat itu dari keberkahanmu dan mengikuti sunnahmu, maka ambilkanlah untukku hakku dari musuhku ini." Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW kitab Ihya Ulumuddin. Lalu Nabi Muhammad SAW membukanya selembar demi selembar dari awal kitab hingga akhir. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya ini sesuatu kitab yang bagus." Kemudian diberikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau melihatnya dan menganggap baik kitab tersebut. Kemudian beliau berkata, "Benar, demi Zat yang mengutusmu dengan hak, sesungguhnya ini sesuatu atau kitab yang baik." Kemudian diberikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan beliau melihat isi kitab itu, dan beliau pun memuji kitab itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi memerintahkan untuk mencambuk Faqih Ali Ibnu Hirzihim di atas gamis dan dicambuk serta dihat dengan hatnya pembuat kebohongan. Lalu beliau pun dicambuk dan dipukul. Ketika telah dicambuk 5 kali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memintakan maaf untuknya, dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, mungkin dia menyangka apa yang ada di dalam kitab Ihya menyalahi sunnahmu. Kemudian dia salah di dalam sangkaannya." Dan Imam Ghazali menerima, maka Rasulullah SAW pun menerima permintaan maafnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bangunlah Ibnu Hirzihim, sedang bekas cambukan masih ada di punggungnya. Lalu beliau memberitahukan teman-temannya mengenai mimpi tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengingkarannya kepada Imam Al-Ghazali dan beristighfar. Akan tetapi masih tersisa rasa sakit cambuk tersebut dalam waktu yang lama, dan dia terus memohon kepada Allah dan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, hingga beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengusap punggung Ibnu Hirzihim dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian beliau sembuh dengan izin Allah. Kemudian beliau selalu melazimkan mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Maka Allah membukakan hijab atau ilmu untuknya dan mendapatkan karunia ma'rifat billah. Maka jadilah beliau pembesar ulama, ahli ilmu batin dan dohir. Semoga Allah merahmatinya. Dan Imam Al-Yafi berkata, telah meriwayatkan kepadanya, kepada kami cerita ini dengan sanad yang sahih, dan telah mengabarkan kepadaku mengenai hal ini wali Allah dari wali Allah dari wali Allah, Asy-Syaikh Al-Kabir Al-Qutub Syihabuddin Ahmad bin Al-Malik Asy-Syadili, dari gurunya Syekh Kabir Al-Arif Billah Yaqut Asy-Syadili, dari gurunya Syekh Al-Arif Billah Abil Abbas Al-Mursi, dari gurunya Syekh Kabir, gurunya para guru Abil Hasan Asy-Syadili,
dan telah meninggal Syekh Abu Hasan Ibnu Khirsihim rahimahullah. Sedangkan di hari wafatnya bekas cambukan masih nampak